wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah genetika populasi. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi molekular marker berbasis DNA. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teknologi molekular marker berbasis protein. Nah, sekarang kita beranjak ke DNA. Di sini nanti akan di-review sedikit tentang konsep dasar dari DNA. Kemudian akan ada teknologi molekular marker yang berbasis restriksi dan teknologi molekular marker yang berbasis PCR. Oke, sedikit kita review tentang konsep dasar dari DNA, di mana DNA ataupun RNA itu adalah molekul yang terdiri dari untaian nukleotida yang tersusun atas gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, gula pentosa kalau untuk DNA adalah deoksiribosa, kalau untuk RNA adalah ribosa. Kemudian ada gugus fosfat, dan di mana gugus fosfat dan gula pentosa ini akan membentuk suatu tulang punggung atau backbone. Ini akan membentuk suatu backbone dari molekul DNA ataupun RNA. Nah, kemudian akan ada basa nitrogen di mana ada dua jenis. Yang pertama pirimidin, yang kedua adalah purin. Pirimidin itu basa yang memiliki satu cincin. Ini dia memiliki satu cincin, sedangkan purin memiliki dua cincin, 1, 2. Pirimidin contohnya adalah sitosin atau timin. Timin pada RNA digantikan oleh urasil. Kemudian purin yang memiliki dua cincin itu contohnya adalah adenin dan guanin. Masing-masing berkomplement satu dengan yang lain. A akan berkomplement dengan T atau U, sedangkan C akan berkomplement dengan G. Nah, molekul yang terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen, bisa dilihat pada gambar, gula yang ini, fosfat yang kuning, dan basa nitrogen itu akan membentuk suatu nukleotida. Namun, molekul yang hanya terdiri dari gula dan basa tanpa adanya fosfat itu disebut sebagai nukleosida. Oke, nukleotida yang berdekatan akan dihubungkan oleh suatu ikatan yang disebut ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester merupakan ikatan kovalen yang terbentuk antara gugus fosfat dari ujung 5 dari satu nukleotida dan gugus hidroksil dari nukleotida yang di sebelahnya. Nah, molekul DNA terdiri dari dua antiparalel. Bisa dilihat di sini panah yang berlawanan ini menunjukkan bahwa kedua untai DNA itu saling berlawanan atau disebut juga antiparalel. Yang keduanya disatukan oleh ikatan hidrogen, ya. Ini ikatan hidrogen antara yang terbentuk antara basa nitrogen ini. C dan G membentuk 3 ikatan hidrogen, A dan T membentuk dua ikatan hidrogen. Nah, dengan ikatan hidrogen beginilah dan yang dapat sehingga DNA memiliki struktur double helix. Nah, apa fungsi DNA? Sama-sama sudah kita ketahui, fungsi DNA adalah sebagai materi genetik pada manusia dan hampir semua organisme yang lain. Nah, sifat penting dari DNA adalah DNA ini dapat melakukan replikasi atau mereplikasi atau mengcopy atau membuat salinan dirinya sendiri, dan ini sangat penting ketika sel membelah karena setiap sel baru harus memiliki salinan DNA yang persis dengan sel induknya atau sel sebelumnya. DNA khususnya DNA eukariotik itu dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis atau kelas, ya. Bisa dilihat pada gambar ini merupakan diagramatik dari kromosom, di mana yang di bagian tengah ini adalah sentromer dan di bagian ujungnya adalah telomer. Nah, di dalam kromosom ini DNA eukariotik itu ada yang merupakan gen penyandi protein atau coding, ya, protein coding yang akan menyandi atau mengkode suatu protein, dan biasanya dia itu terdiri dari satu salinan. Dan kemudian ada juga DNA yang hadir dalam multiple copy atau banyak salinan. Jadi ini kalau pada gambar ini yang di tengah-tengah di antara
telomer dan centromer itu terdapat DNA dengan single copy, namun ada juga yang multiple copy. Nah, yang multiple copy ini ada yang sekuennya dengan fungsinya sudah yang diketahui, ada juga yang tidak diketahui. Nah, kalau yang diketahui itu dia bersifat coding, artinya dia menyandi protein, atau non-coding atau tidak menyandi protein. Nah, sedangkan urutan dengan fungsi yang tidak diketahui itu biasanya dia berbentuk sekuen yang repeats atau sekuen yang berulang-ulang. Dan ini dia bisa tersebar atau dia tandem atau bersama-sama, dan juga namanya yang lain adalah dalam bentuk transposon. Kemudian selain gen 1 yang berupa gen 1 salinan, gen banyak salinan, ada juga yang namanya DNA spacer. Nah, ini dia juga banyak pengulangan, ini ditemukan pada banyak lokasi, terutama di centromer dan di telomer ya. Di centromer dan di telomer. Pengulangannya itu bervariasi baik dari segi ukuran, jumlah, dan distribusinya pada seluruh genom, dan ini membuatnya sangat cocok untuk dipertimbangkan sebagai penanda molekular atau molekular marker. Jadi DNA selain memiliki selain kita eukariotik khususnya, selain memiliki DNA kromosom di inti, sel eukariotik juga memiliki DNA di sitoplasmik atau DNA organel, yaitu DNA dari kloroplas dan DNA dari mitokondria. Nah, sifat dari DNA sitoplasmik ini biasanya umumnya diwariskan dari ibu atau maternal inheritance. Dan umumnya dia jumlahnya multiple banyak kopi dibandingkan karena tergantung dari sel. Misalnya suatu sel itu memiliki banyak mitokondria, artinya DNA mitokondrianya juga lebih banyak sesuai dengan jumlah mitokondria yang terdapat pada sel tersebut. Kemudian kita sudah mempelajari tentang polimorfisme DNA, di mana berbagai peristiwa dapat memunculkan varian dalam sequence DNA, dan ini yang disebut sebagai polimorfisme DNA. Nah, beberapa peristiwa yang dapat menghasilkan polimorfisme tersebut adalah mutasi titik. Ini contohnya mutasi titik, ini adalah sekuen awalnya ya, harusnya di sini T tapi berubah menjadi C. Jadi mutasi titik di satu basa. Kemudian insersi ini adalah sekuen awalnya, kemudian terjadi penyisipan satu basa yang di sini sebelumnya C langsung ke T, ada penambahan C lagi di sini. Kemudian delesi artinya penghapusan, di delete gitu. Jadi di sini setelah C harusnya ada T, di sini T-nya malah hilang langsung ke G. Dan kemudian ada karena terjadinya kromosom rearrangement atau penyusunan ulang kromosom yang disebabkan oleh berbagai peristiwa juga, mulai dari delesi. Ini adalah region beberapa region dari kromosom ini hilang, jadi sehingga menjadi lebih pendek. Kemudian ada juga yang mengalami duplikasi sehingga ukurannya menjadi lebih panjang. Kemudian inversi, saling bertukar antara sisi satu dengan sisi lainnya. Kemudian juga bisa mengalami insersi, sehingga misalnya ini kromosom 4 dan kromosom 20, di mana nanti kromosom 20 terjadi penyisipan bagian dari kromosom 4 di sini. Kemudian bisa juga terjadi translokasi antara, contohnya di sini kromosom 4 dan kromosom 20, bertukar tempat antara kromosom 4 dan kromosom 20. Nah, inilah beberapa peristiwa yang dapat menghasilkan polimorfisme yang bisa kita deteksi dalam variasi keanekaragaman genetik dari organisme. Nah, dalam teknologi molekular marker berbasis DNA, tentunya kita harus melakukan isolasi DNA terlebih dahulu dari sampel yang akan kita teliti. Nah, pada dasarnya isolasi DNA itu adalah kita akan memisahkan DNA dari komponen sel lainnya yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu lysis sel, kemudian pemisahan komponen sel,
pemisahan RNA karena RNA biasanya juga akan larut, dan pemurnian DNA. Di lysis sel kita akan menghancurkan dinding sel dan membran sel. Bisa menggunakan enzim atau bisa juga menggunakan buffer yang mengandung deterjen, dan juga bisa dihancurkan secara mekanis terlebih dahulu. Intinya kita ingin membuka yang membungkus sel tersebut sehingga DNA yang berada baik itu di inti maupun organel bisa kita akses. Kemudian setelah dibuka kita ingin memisahkan komponen sel, itu dilakukan dengan sentrifugasi dan juga menggunakan ekstraksi kimiawi. Dengan sentrifugasi komponen sel yang lebih berat itu akan berada di bawah membentuk pelet, sedangkan yang ringan akan berada di supernatan. Kemudian ekstraksi kimia seperti menggunakan fenol itu akan membuang protein dan membentuk dua fase yang tidak larut dalam air. Protein akan larut dalam fenol, sedangkan DNA-RNA itu akan berada di fase air atau fase aqueous. Nah, kemudian kita akan lakukan pemisahan RNA karena kita hanya menginginkan DNA. Ini kita dapat hancurkan RNA tersebut dengan enzim RNase. Dan kemudian kita lakukan pemurnian DNA dengan presipitasi menggunakan atenol absolut dan dilarutkan dalam air yang bebas nuklease atau menggunakan buffer TePH8. Nah, sekarang kita masuk ke teknik molekular marker yang berbasis restriksi. Sebelumnya kita review sedikit apa itu enzim restriksi, yaitu enzim nuklease yang dapat memotong backbone gula fosfat DNA yang secara alamiah itu sebenarnya ditemukan dalam bakteri sebagai sistem pertahanannya terhadap infeksi dari virus terhadap bakteri tersebut. Oleh karena enzim ini dia memotong di bagian dalam molekul DNA, makanya disebut sebagai enzim restriksi endonuklease. Nah, enzim restriksi ini akan memotong DNA pada urutan nukleotida tertentu yang disebut sebagai situs restriksi atau restriction site yang untuk menghasilkan satu set fragmen yang lebih kecil. Nah, ada beberapa tipe enzim restriksi, ada 4 di sini, namun yang umum digunakan untuk teknik biologi molekuler dan DNA rekombinan itu adalah enzim tipe 2 karena mengenali dia memotong spesifik pada daerah recognition site, sedangkan yang lain itu pemotongannya jauh dari sisi recognition site. Nah, berikut adalah 3 jenis ujung dari hasil pemotongan dengan enzim restriksi. Ada yang sticky end atau ujung lengket. Ujung lengket itu ada 2, ada yang di 5 aksen, ada yang di 3 aksen. Ini contohnya. Jadi kalau yang 5 aksen dia posisi yang di atas, yang pada untai sense itu lebih dekat ke 5 aksen ya. Sedangkan kalau yang ujung 3 aksen dia lebih dekat ke yang ujung 3-nya. Kemudian yang blunt end dia memotong sejajar. Nah, dalam penulisan nama enzim restriksi itu ada aturannya, ada tata cara penulisannya. Yang pertama 3 huruf di awal itu merupakan merujuk pada nama organisme dari mana enzim tersebut di awalnya diisolasi. Misalnya kalau Eco R1 itu Eco itu berarti dari E. coli. Kemudian huruf keempat ini jika ada itu merujuk pada strain dari organisme tersebut. Berarti R ini adalah strain R. Sedangkan yang terakhir itu merupakan angka Romawi. Angka Romawi yang berfungsi sebagai indeks jika organisme yang sama itu mengandung beberapa enzim restriksi yang berbeda. Kalau Eco R1 itu artinya yang pertama, berarti itu adalah enzim yang pertama kali direstriksi dari organisme tersebut. Nah, kita masuk kepada salah satu teknik yang menggunakan teknik molekular marker yang berbasis restriksi yang disebut sebagai restriction fragment length polymorphism. Nah, apa itu teknik RF? Disingkat RFLP. Nah, RFLP merupakan suatu teknik
yang menunjukkan adanya perbedaan sequence DNA homolog yang dapat dideteksi dengan adanya fragmen dengan panjang yang berbeda setelah sampel DNA dipotong dengan enzim restriksi endonuklease yang spesifik. Nah, sebagian besar dari marker FLP ini bersifat kodominan, artinya kedua alel dalam sampel heterozigot akan terdeteksi. Nah, ini dia juga spesifik untuk spesifik lokus. Nah, berikut adalah tahapan kerjanya. Yang pertama, kita akan melakukan ekstraksi DNA. Misalnya di sini contohnya tanaman, baik itu dari tanaman individu A maupun individu B. Akan diperoleh nanti total DNA, baik itu DNA dari inti maupun DNA dari sitoplasmik. Nah, kemudian kita akan menggunakan enzim restriksi untuk memotong DNA tersebut. Kemudian kita lakukan elektroforesis untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukurannya. Nah, ini biasanya adalah hasil elektroforesis dari restriksi DNA genomik, ya, DNA total. Nah, biasanya ini kan terlihat agak smear ya, tidak jelas. Karena saking banyaknya jadi terlihat seperti namanya smear ini, bentuk elektroforesis yang seperti ini. Nah, oleh karena itu agar pengamatannya bisa dilakukan dengan baik, dilakukan yang namanya Southern blotting. Artinya DNA yang ada pada gel agarose tadi kita transfer ke suatu membran nilon. Kemudian akan kita hibridisasi. Setelah dia dipindah ke dalam membran, kita akan hibridisasi DNA yang sudah berada di membran tadi dengan suatu prop tersebut yang diberi label radioaktif. Kemudian kita lakukan washing di sini, jadi prop yang menempel secara tidak spesifik ataupun prop yang tidak menempel itu akan kita basuh dari membran tadi, sehingga hanya prop yang menempel spesifik yang akan tertinggal pada membran. Nah, kemudian kita akan dedahkan dia pada film sinar X dan kita bisa mengamati pola dari pita polimorfisme DNA tersebut. Nah, ini yang hasil dari RFLP tersebut. Jadi akan ada polimorfisme dari panjang fragmen hasil restriksi di sini. Nah, tadi kita menyinggung probe ya, di mana probe ini adalah tujuannya untuk mendeteksi fragmen DNA yang diinginkan dari dalam semua fragmen yang dihasilkan dari restriksi. Jadi inilah kegunaan dari probe tersebut. Nah, probe biasanya itu berasal dari suatu pustaka DNA atau DNA library, baik merupakan itu kita dapat dari genomik maupun dari cDNA. cDNA berarti dari mRNA yang kita konversikan ke cDNA, dan yang kemudian kita dia dipotong, kemudian fragmen-fragmennya itu akan dimasukkan ke dalam vektor, dan nanti kita transmisikan ke dalam, kita ligasikan dulu, kemudian kita transformasikan ke dalam sel bakteri untuk diperbanyak fragmen target ini. Nah, kemudian nanti kita pilih mana yang akan dipakai. Nah, biasanya probe itu akan dikonversi menjadi kalau di sini kan dia masih double strand. Nah, nanti kita akan konversi menjadi yang untai tunggal dan diberi label menggunakan bisa radioisotop atau digoksigenin. Kemudian akan dihibridisasi dengan DNA target yang menempel pada membran seperti pada tahapan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun sekarang probe ini kita sudah bisa kita beli secara komersil. Nah,
fragmen apa yang dideteksi oleh probe tersebut? Biasanya kalau untuk RFLP itu berupa urutan berulang atau repetitive sequence atau mini satelit. Biasanya memiliki motif basic itu 10 sampai 60 base pair panjangnya dan tandem. Ini contohnya misalnya ini ada urutan tertentu atau motif tertentu, misalnya GGA, GGT, GG, GGA, GG, dan ini dia berulang. Nanti akan ada lagi sekuen yang sama di sebelahnya urut persis seperti ini, itu yang disebut sebagai repetitive sequence. Dan repetitive sequence ini polimorfisme dalam jumlah unit yang berulang ini disebut juga sebagai VNTR atau variable number of tandem repeats, yaitu suatu lokasi di mana DNA itu terdapat urutan nukleotida pendek dalam bentuk pengulangan tandem dengan variasi yang pada individu itu bervariasi. Contohnya ini misalnya pada seseorang beratas nama si John Doe ini dan Jim Doe, jadi ini beradik kakak ya, nama belakangnya sama. Mereka memiliki variasi meskipun bersaudara. Jadi untuk misalnya VNTR di locus 1, dia mempunyai, misalnya ini adalah VNTR repeat-nya, dia memiliki 2 pengulangan pada salah satu kromosom, sedangkan pada pasangan kromosom tersebut terdapat 4 pengulangan. Jadi misalnya ini 1 diwariskan oleh ayah, ini 1 diwariskan oleh ibu. Sedangkan pada saudaranya terdapat 3 pengulangan dan 1 lagi 4 pengulangan. Dan ini ketika dipotong dengan menggunakan enzim restriksi, ini yang tanda panah ini adalah sisi pemotongan enzim restriksi, dan kemudian di elektroforesis itu akan menghasilkan pola pita yang berbeda. Ya, ini diamati dengan Southern blot dalam tahapan RFLP, dan ini probe-nya yang akan mengenali posisi ini. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari FLP? Ini adalah kelebihannya. Mereka FLP itu bersifat kodominan, jadi kita bisa mendeteksi heterozigot di sini. Kemudian tidak membutuhkan informasi urutan DNA sebelumnya, karena kita hanya menggunakan enzim restriksi saja di sini untuk memotong. Kemudian kita karena dia berdasarkan homologi dari sekuen, ini jadi metode ini sangat direkomendasikan untuk analisis filogenetik antara spesies terkait. Kemudian reprodusibilitas, artinya metode ini dapat diulang baik dalam antar eksperimen di laboratorium yang sama atau antar laboratorium itu cukup tinggi. Jadi diulang oleh orang yang berbeda itu hasilnya akan sama. Nah, kemudian namun kekurangannya dibutuhkan DNA dalam jumlah yang banyak. Kemudian pada beberapa spesies itu tingkat polimorfismenya rendah, dan karena kita menggunakan probe, makanya dibutuhkan library atau pustaka probe yang sesuai untuk fragmen yang akan dideteksi. Kemudian prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal, karena biasanya untuk probe itu cukup mahal biayanya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik molekular marker yang berbasis PCR. Nah, di sini contohnya adalah Random Amplified Polymorphic DNA. Apa itu Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD? Ini adalah metode berbasis PCR yang menggunakan primer pendek, biasanya hanya panjangnya 10 basa saja, atau dikenal juga dengan arbitrary primer atau primer acak, untuk mengamplifikasi unta DNA yang tidak diketahui. Nah, dengan teknik ini tidak ada DNA target tertentu, jadi nanti primer itu akan menempel pada DNA cetakan atau DNA template secara acak. Akibatnya sifat produk yang akan diperoleh itu tidak diketahui. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada sampel A, ada sampel B yang sudah kita ekstraksi DNA-nya. Kita akan lakukan PCR. Masih ingat ya komponen PCR itu harus ada DNA polimerase, harus ada primer. Namun primer yang di sini kita gunakan hanya satu jenis primer saja. Jadi short universal primer.
di mana ukurannya pendek 10, dan dia akan menempel secara acak. Jadi bisa menempel di sini sebagai reverse primer untuk daerah ini, bisa menempel di sini sehingga dia berperan sebagai primer forward untuk daerah sini. Jadi akan teramplifikasi region yang ini. Itu juga dia bisa menempel di sini sebagai forward di sini, dan ini sebagai reverse, ya. Di sini sebagai forward, di sini sebagai reverse, ini juga gitu. Sedangkan kalau pada individu A itu terdapat 3 daerah yang teramplifikasi, sedangkan pada individu B itu hanya terdapat 2 daerah yang teramplifikasi. Nah, ketika di elektrofloresis, ya, ini akan terdapat 3 band, 1, 2, 3. Sedangkan pada yang B itu terdapat 2 band atau 2 pita DNA. Tahapan kerjanya ya sama, isolasi DNA, kemudian PCR, kemudian elektroforesis dan visualisasi hasil elektroforesis dengan pewarna DNA, misalnya dengan ethidium bromide. Nah, ini adalah contoh hasil RHPD. Ini yang kurang baik, ini yang baik, ini yang bagus. Nah, kalau di sini kita masih agak ragu-ragu dalam menentukan apakah ini ada pitanya atau tidak. Jadi ini masih sangat tipis. Kalau ini sangat tegas, sangat jelas, jadi kita mudah untuk melakukan scoring dari hasil RIPD yang ini. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari RIPD? Yang pertama, kalau kelebihannya jumlah fragmennya banyak, kemudian pekerjaannya simpel, sederhana, tidak seribet RFLP dengan banyak step. Kemudian primer arbiter ini sudah tersedia secara komersial dan mudah untuk dibeli, jadi tanpa memerlukan informasi genomik awal untuk mendesain primer. Nah, kemudian hanya membutuhkan DNA dalam jumlah sedikit dan biayanya murah. Apa kekurangannya? Nah, sayangnya RPD ini merupakan penanda molekuler yang dominan. Kemudian identitas produk yang diamplifikasi itu tidak diketahui apakah daerah tersebut gen atau bukan. Nah, kemudian karena dia menempelnya tadi secara acak saja ya, jadi kita nggak tahu itu produk yang diamplifikasi itu apa gitu. Tapi yang pasti si DNA. Kemudian bermasalah dalam hal reprodusibilitas, jadi terkadang antara eksperimen tidak memberikan hasil yang konsisten. Jadi pada eksperimen pertama misalnya muncul, namun ketika dilakukan untuk kedua kalinya hasilnya akan berbeda. Nah, kemudian ada kemungkinan terjadi komigrasi dari fragmen yang berukuran sama tapi bukan berasal dari DNA yang sama. Karena dia hanya menggunakan prinsip elektrofloresis yang akan memisahkan berdasarkan ukuran. Jadi ketika terdapat bisa jadi ada 2 fragmen yang ukurannya sama namun itu berasal dari region DNA yang berbeda. Nah, kemudian kita lanjut dengan teknik berikutnya yang berbasis PCR, yaitu Amplified Fragment Length Polymorphism atau AFLP. Nah, pada dasarnya AFLP ini merupakan teknik yang mengkombinasikan restriksi dan PCR. Jadi tidak hanya PCR, tapi juga memanfaatkan enzim restriksi. Nah, ini terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama, setelah kita mengekstraksi DNA, kita akan lakukan restriksi dulu dengan 2 enzim yang berbeda. Pertama, misalnya dengan enzim PST1 untuk yang enzim yang sering muncul. Jadi ada 2 tipe. Yang pertama yang frequent, yang sering ada, yang sering muncul, dan yang kedua yang jarang muncul. Contohnya di sini adalah EcoR1. Nah, setelah dipotong, kemudian akan dilakukan ligasi dengan adaptor. Adaptor ini adalah suatu sekuen yang akan spesifik akan menempel pada fragmen sisa potongan tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya EcoR1 di sini ada ujung lengket gitu ya, kita buat adaptor yang spesifik akan menempel di sini. Gitu, dan ini dia akan spesifik untuk EcoR1 yang ini, dan satu lagi akan spesifik untuk hasil pemotongan yang ST1. Nah, kemudian kita akan lakukan PCR. Ada 2 jenis PCR. Yang pertama pre-selective PCR. Di sini kita akan menggunakan primer pre-selective PCR yang dia sekuennya adalah sekuen adaptor, namun ditambahkan
itu basa nukleotida di ujungnya. Begitu juga dengan PST1 primer preselective primer sesuai dengan adaptor PST1 dan ditambahkan 1 nukleotida di ujungnya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan selective PCR, di mana di selective PCR ini salah satu primer, biasanya yang EcoR1 itu digunakan primernya sudah dilabel dengan fluorescence, dan pada ujungnya ditambahkan lagi 2 basa nukleotida. Kalau tadi hanya 1, di sini ditambahkan 2, jadi akan ada 3 basa nukleotida yang berbeda yang ditambahkan di depan atau pada ujung 3 dari sekuen adaptornya. Nah, ini tujuannya nanti setelah dilakukan PCR itu akan dilakukan elektroforesis dengan gel akrilamid karena dibutuhkan resolusi yang tinggi untuk membedakannya, dan dari hasil elektroforesis tersebut akan terlihat polimorfismenya melalui pewarnaan. Kalau misalnya di sini menggunakan fluorescence, tentu akan diberikan pewarnaan fluorescence juga. Namun ada juga yang menggunakan silver staining atau pewarnaan menggunakan perak. Nah, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari EFLP? EFLP kelebihannya yang pertama memungkinkan untuk melakukan scanning cepat, rapid scanning untuk seluruh genom untuk polimorfisme. Dan kemudian karena pitanya yang dihasilkan itu banyak, jadi setiap penanda itu memberikan sidik jari atau fingerprint yang cukup informatif. Kemudian reprodusibilitasnya tinggi dan tidak diperlukan informasi sekuen DNA untuk membuat probe ya. Kemudian di sini dia sangat berguna dalam membuat peta genetik secara cepat. Namun kekurangannya karena EFLP itu menghasilkan informasi dalam jumlah besar, jadi diperlukan analisis otomatis dan juga teknologi komputer, jadi menggunakan software. Dan ternyata marker EFLP ini dia merupakan marker yang dominan, bukan kodominan, jadi kita tidak bisa membedakan heterozigot di sini. Dan kemudian dalam pemetaan genetik, EFLP itu sering terkumpul di sentromer maupun telomer. Jadi daerah yang selain sentromer dan telomer itu tidak jarang teramplifikasi. Nah, ada kemungkinan juga komigrasi dari fragmen yang berukuran sama. Nah, ini adalah beberapa perbandingan dari beberapa teknik molekular marker. Selain yang dari saya sebutkan tadi, ini ada di sini adalah RFLP, kemudian ada RAPD, kemudian ada FLP, dan ada SNP. Di sini dijelaskan berapa jumlah marker yang bisa diperoleh. Tapi kalau yang ini contohnya adalah yang protein dulu ya, yang isozim itu jumlahnya kurang dari 90, jadi sangat terbatas. Sedangkan kalau yang menggunakan berbasis DNA itu jumlahnya bisa tak terbatas. Kemudian di sini akan ada ulasan apakah dia kodominan atau tidak. Kita sudah tahu tadi kalau RFLP itu dominan, tapi kalau FLP itu dominan, dan polimorfismenya apakah rendah tinggi itu bisa dibaca pada tabel berikut ini. Oke, sekian materi untuk teknik molekular marker berbasis DNA. Ada banyak sekali perkembangan atau teknik-teknik yang dikembangkan dari metode basic yang saya jelaskan tadi. Anda bisa mengeksplornya lebih lanjut untuk kepentingan penelitian Anda. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan lebih lanjut di Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.